Simulasi ujian dengan CAT untuk seleksi PPK Pilkada 2024, disertai pembahasan, bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Soal nomor 37, pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam negara tidak diserahkan kepada satu orang atau satu badan. Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Prinsip kekuasaan negara demikian itu dikemukakan oleh A. Thomas Hobbes, B. Montesquieu, C. Max Weber, D. Talcott Parsons, E. Josh Simmel. Pembahasan soal nomor 37. Kekuasaan dalam negara, menurut Montesquieu, idealnya dilakukan pembagian dengan melembagakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam 3 lembaga negara berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing, di mana legislatif memiliki kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif memiliki kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Montesquieu. Soal nomor 38, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 WIB, untuk mendesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah nama pemuda yang melakukan penculikan itu, kecuali A. Leimena, B. Soekarni, C. Wikana, D. Aidit, E. Chaerul Saleh. Pembahasan soal nomor 38. Awal sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 pagi 00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak terdapat nama Leimena ikut dalam aksi penculikan tersebut. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Leimena. Soal nomor 39, penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilihnya dilakukan di A. TPS mana saja di wilayah Indonesia, B. TPS dalam provinsi sesuai alamat yang tertera, C. TPS dalam kabupaten kota sesuai alamat yang tertera, D. TPS dalam kecamatan sesuai alamat yang tertera, E. TPS di rukun tetangga atau rukun warga sesuai alamat yang tertera. Pembahasan soal nomor 39. Sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Yang bersangkutan dapat menggunakan haknya di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawabannya adalah E, yaitu TPS di rukun tetangga atau rukun warga sesuai alamat yang tertera. Soal nomor 40. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan a. oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, b. oleh Presiden, c. oleh DPR dan DPD, d. dengan demokrasi, e. menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan soal nomor 40. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah E, yaitu menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 41, dalam seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka. Hal-hal berikut yang diperhatikan dari calon anggota PPK dalam kegiatan seleksi penerimaan PPK, kecuali a. kompetensi, b. kapasitas, c. integritas, d. royalitas, e. kemandirian. Pembahasan soal nomor 41. Sesuai dengan pasal 16 ayat 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Bukan berdasarkan perilaku royal tidaknya seseorang calon anggota PPK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah D, yaitu royalitas. Soal nomor 42, partai politik diberikan bantuan keuangan dari APBN atau APBD secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan ini diprioritaskan digunakan untuk a. biaya operasional kantor partai politik, b. biaya operasional pengurus partai politik, c. bantuan sosial anggota partai politik dan masyarakat, d. pendidikan politik anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di lembaga diklat pemerintah, e. pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pembahasan soal nomor 42. Pasal 34 ayat 3A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota diberikan bantuan keuangan dari APBN atau APBD secara proporsional yang diprioritaskan digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Jadi jawabannya adalah E, yaitu pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Cukup sekian dulu bagian ini, bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.